Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma warzuqni warzuqni fahma. fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Mudah-mudahan bisa dilihat nanti ya. Bagi yang sudah ada bukunya, silakan dibuka buku Al-Qur'annya. Yang ada terjemahnya boleh, yang lebih baik ya. Kalau yang tidak ada terjemah juga tidak apa-apa. Bisa kelihatan ini yang Bapak share? Kelihatan tidak? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Pak. Mungkin agak kecil tulisannya ya. Agak kecil. Baik. Mari mudah-mudahan dengan berdoa kita diberikan kemudahan dalam belajar dan mudah-mudahan dimudahkan, kemudian dilancarkan, kemudian Allah berikan kemanfaatan ilmu. Bagi yang tidak bisa melihat di tayangan ini, kalau misalnya kamu bisa melihat Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-Maidah ayat ketiga. Silakan dibuka surah Al-Maidah ayat 3. Surah Al-Maidah ayat 3 ini merupakan ayat yang diturunkan terakhir. Yang diturunkan di Arafah, di padang Arafah ketika Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya melaksanakan ibadah haji. Ya, melaksanakan ibadah haji. Haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu merupakan haji yang terakhir atau biasa disebut dengan istilah haji wada. Wada itu artinya haji yang terakhir atau haji perpisahan. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji ini hanya sekarang, waktu itu Allah memerintahkan Nabi untuk melakukan ibadah haji. Baik anak sekalian, kita awali dulu awal daripada surah Al-Maidah ayat 3 ini. Ya. Surah Al-Maidah ayat 3 ini diturunkan di Mekah, tetapi termasuk golongan surah Al-Maidah ini termasuk golongan surah Madaniyah. Ya. Walaupun diturunkan di Mekah, tapi merupakan surah Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah. Karena apa? Karena diturunkan sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Maka dinamakan surah golongan surah Madaniyah. Ya, golongan surah Madaniyah. Intinya karena sudah terjadi hijrah dan diturunkannya sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Surah ini menceritakan tentang kesempurnaan Al-Quran, yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang berarti bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Baik, mari kita baca bersama-sama ya. Kita awali dengan ta'awudz, Pak Guru dulu, silakan kamu perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih.
wal munkhaniqatu wal mawqutatu wal mutaraddiyah wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'a illa ma zakaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya. Famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajanifil ismin fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan azlam, yaitu anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Surah ini merupakan surah yang menerangkan tentang makan makanan yang halal dan makan makanan yang diharamkan. Terutama ada makan makanan yang dilarang, ya, dilarang. Dan ada pula yang dibolehkan karena alasan tertentu. Nah, maka jelas di sini dijelaskan seperti itu. Sebelum sampai ke sana, kita membaca dulu ya. Kamu tentunya sudah bisa membaca, ya. Pak Guru yakin kamu sudah kelas 6 itu sudah pintar-pintar membaca Al-Quran. Ya. Yuk, kita sama-sama membaca Al-Quran. Ya. Yuk dibaca surah Al-Maidah mulai dari awal. Yang keempat itu, ya. Ayat ketiga ini. Mari sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pak Guru. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu. Hurrimat alaikumul maitatu. Waddamu walahmul khinzir.
Wallamu walahmul khinzir. Waddamu walahmul khinzir. Waddamu Waddamu walahmul khinzir. Waddamu walahmul khinzir. Nggih. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Wa ma ukhilla li ghairillahi bihi wal Sampai itu dulu, pelan-pelan saja. Ma uhilla li ghairillahi bih. wa ma uhilla li ghairillahi Wal munkhaniqatu wal wal mauquzatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wan wa ma akalas sabu'u wa ma akala sabun illa ma zakaitum illa wa ma dzubiha wa ma dzubiha alan nusubi alan nusubi wa antas taqsimu wa antas taqsimu bil azlam bil aslam dzalikum fisqa dalikum fisq al yauma al yauma isal ladzina kafaru Ya Israel, ulangi ya isal ladzina kafaru ya ihalladzina min dinikum fala takhshawhum wala wakhshawun al yauma akmaltu al yauma akmaltu ulangi al yauma akmaltu al yauma akmaltu lakum dinakum lakum dinakum wa atmamtu wa atmamtu alaikum ni'mati alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina wa raditu lakumul Islam famaniturra fi mahmasatin ghaira mutajanifin li ismin fa inna Allaha ghafurur rahim. ghafurur rahim. Nggih.
panjang ayat ini panjang. Ada yang Bapak tekankan di sini yang mulai dari al-yauma, ya, al-yauma akmaltu itu nanti diulang-ulang. Tapi sebelumnya kan Bapak jelaskan dulu mengenai terjemah dari surah ini ya, terjemah daripada surah ini. Dengarkan dulu, nanti kita ulangi yang apa al-yauma akmaltu itu yang sering ditanyakan ketika nanti ulangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu walahmul khindiri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum. Ama dzubika 'alan nusubi wa antastaqsimu bil azlam. Dzalikum fisqa. Nah, sampai ini dulu yang Bapak jelaskan. Yang nanti kita ulangi bersama-sama bacanya. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Nah, sampai situ ya. Sampai situ. Bapak ulangi ya, sampai situ bacanya Bapak jelaskan nantinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqutatu wal mutaraddiyah wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum wa ma dzubika 'alan nusubi wa antastaqsimu bil azlam dzalikum fisqa. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Nah, sampai itu dulu. Artinya adalah hurimat 'alaikumul maitatu, diharamkan kepada kamu itu adalah memakan bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai adalah binatang yang mati karena tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Itu bangkai. Ya. Bapak ulangi, apa itu bangkai? Bangkai adalah binatang yang mati karena tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Menurut Islam itu bangkai. Sekali lagi, bangkai adalah binatang yang mati, kematiannya itu tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi kuncinya adalah binatang itu mati tetapi tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Misalnya ada yang meninggal, binatang yang mati mati sendirinya, tidak disembelih dengan nama Allah. Ada yang bisa halal, ada yang termasuk boleh dimakan. Apa itu? Binatang yang mati yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah dan boleh dimakan itu ada dua, yaitu satu ikan, yang kedua adalah belalang. Ya. Kalau belalang, ikan, walaupun mati tidak disembelih, halal. Ya. Halal. Yang penting tidak busuk. Kalau busuk itu nanti sudah menjijikkan. Kalau binatang yang menjijikkan itu juga haram nantinya. Ya. Binatang yang menjijikkan itu juga haram. Jadi pertama adalah binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mati, tetapi matinya karena tidak disembelih dengan menyebut nama
Allah. Jadi kalau kamu ingin binatang yang kamu makan itu adalah halal, hendaknya binatang itu harus disembelih dengan menyebut nama Allah. Semua saja boleh. Kamu mempunyai ayam, kamu sembelih, tapi nyembelihnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kamu potong lehernya. Dalam penyembelihan itu ada 2 jalan, ya, 3 jalan. Ya. Ada 3 jalan yang kamu perhatikan, yang harus putus dalam menyembelih. Apa itu? Yang pertama adalah jalan nafas, jalan angin. Itu harus putus. Yang kedua, jalan makan. Jalan makan, jalan minum. Itu harus putus. Yang ketiga adalah jalan darah atau nadi. Nadinya juga harus putus. Jadi kalau orang yang nyembelih itu harus memutuskan 3 jalan tadi, yaitu jalan darah, jalan angin, dan jalan untuk makan. Maka dia harus putus ketika menyembelih. Kalau belum putus, maka nanti tidak sempurna penyembelihannya. Bisa jadi penyembuhannya tidak menurut syar'i. Makanya orang menyembelih itu harus memperhatikan cara penyembelihan itu. Di antaranya syaratnya harus memutuskan jalan darah, jalan angin, nafas, ya, kemudian jalan makanan atau minuman. Ini ya, ini diperhatikan anak sekalian. Siapa saja boleh, ya, siapa saja boleh. Yang perempuan boleh menyembelih, yang laki-laki apalagi, ya, boleh, siapa saja boleh. Caranya itu tadi, disembelih dengan memutuskan 3 jalan tadi, diiringi dengan membaca basmalah, dengan menyebut nama Allah. Jangan nyembelih tidak membaca basmalah. Kalau kamu menyembelih tidak membaca basmalah, maka nanti khawatir takut jadi bangkai. Maka sembelihlah sembelihan kamu, baik itu hewan ayam maupun kambing, sapi, dan sebagainya, kelinci yang punya kelinci, ya, dengan membaca basmalah. Jangan sampai tidak. Okay? Okay. Baik. Jadi hurimat ngalaikumul maitah yang dinamakan bangkai itu tadi. Okay? Itu yang pertama, yang merupakan keharaman atau dilarang memakan bangkai. Yang kedua adalah maitatu wadamu. Damu itu adalah darah. Darah juga haram dimakan. Dulu, kalau zaman dulu itu malah orang-orang yang menyembelih ayam itu darahnya ditadai. Ditadai, malah ada yang menggoreng, digoreng. Mungkin sampai sekarang ada apa enggak, kurang tahu Pak Guru ya. Malah didih apa jenis darah ditadai batok, ngurak njur dadi kental loh. Nah, kental njur digoreng zaman biyen. Kalau dulu enggak tahu, ya enggak apa-apa. Tapi kalau sekarang kita sudah tahu darah itu termasuk yang haram, ya, haram dimakan, maka tidak boleh. Walaupun enak, walaupun gurih misalnya, ya, maka tidak boleh. Itu darah apapun itu, ya, darah apapun itu tidak boleh. Itu yang kedua yang diharamkan kita untuk memakan. Yang ketiga adalah daging babi. Daging babi juga merupakan makanan yang diharamkan. Walaupun daging babi itu disembelih dengan baca basmalah, karena jelas itu hewan yang diharamkan, disembelih baca basmalah atau tikun, jelas itu tidak boleh dimakan atau haram. Walahmul khinzir, itu daging babi. Urimat ngalaikumul maitah, maitah itu bangkai, wadam, darah, walahmul khinzir, dan daging babi. Itu haram. Itu 3. Kemudian wama uhilla li ghairillah, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Apa ada daging hewan yang disembelih tidak atas nama Allah? Zaman dulu itu ada.
misalnya menyembelih sapi, tapi untuk tumbal supaya jembatan ini dapat kuat, untuk numbal buat jembatan, ya, buat tumbal jembatan, kepalanya ditaruh di bawah jembatan, ditanam di bawah jembatan sebagai tumbal, biar tidak ada kecelakaan manusia. Nah, ini tidak boleh dimakan itu. Tidak boleh dimakan. Jadi daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, tetapi atas nama untuk tumbal, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh dimakan. Karena apa? Karena termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah binatang yang tercekik. Binatang yang tercekik. Yang tercekik itu yang gimana? Gejiret. Misalnya mempunyai ayam, gejiret apa nih? Gejiret sirai, gejiret kepalanya, terus klubak-klubuk raeneng sing ngerti wis saka esuk tekan sore wis njepupung wis jadi keras. Nah, itu walaupun ayamnya gemuk, walaupun ayamnya kesayangan, ayamnya bagus, kalau mati tercekik, waduh sayang ya, tak boleh, tetap itu haram hukumnya karena gejiret ayam. Kemudian ada lagi misalnya kambing juga gitu, kambing gemuk diikat di batang gitu ya, di pohon, di bawah pohon, gejiret itu lehernya itu gejiret sehingga tidak bisa bernafas, tidak ketahuan, akhirnya mati. Walaupun kambing, walaupun gemuk, itu tetap tidak bisa dimakan karena itu mati tercekik, ya, tercekik. Kemudian ada lagi itu ya, wal munkhaniqatu, kemudian yang tercekik, kemudian wal mutarot dia tuh ya, wal maukudatu, wal maukudatu itu adalah binatang yang dipukul. Jadi kalau kamu punya ayam, kamu pukul kepalanya kemudian dia sakit, mati karena pening, karena kepalanya kena pukul kamu, tidak boleh dimakan. Jadi orang melintang itu ya, anak laki-laki kamu biasa melintang ya, ketapel itu, hati-hati itu, seperti kepukul itu. Kalau dia sampai mati, ayamnya enggak boleh dimakan kalau sampai mati. Kecuali kalau sebelum mati kamu sembelih dulu. Nah, maka hati-hati itu, Mas, kamu tuh ya, semuanya laki-laki ya. Nah, jangan main ketapel, kemudian dilintangkan ke ayam, kena kepalanya mati, tidak sempat menyembelih, maka termasuk yang diharamkan. Kemudian wan natiqatu, ya, wan natiqatu, binatang yang jatuh juga gitu, yang jatuh ya, jatuh itu misalnya gini, misalnya kamu mempunyai ternak ya, mempunyai ternak misalnya ternak ayam ataupun kambing atau kelinci jatuh kemudian mati, ya sama hukumnya tetap jadi bangkai. Karena apa? Karena tidak disembelih. Kemudian yang ditanduk ya, wan natihatu, yang ditanduk, misalnya ada kambing jantan sama kambing jantan diadu saking tidak ada yang mau ngalah, keduanya semuanya ketanduk matanya, akhirnya berlubang matanya, mati. Ya, kalau tidak sempat disembelih, ya tetap haram. Walaupun gemuk, walaupun besar, walaupun harganya mahal. Misalnya ada kerbau laki-laki, kerbau jantan itu biasanya berseruduk-serudukan ya, berkelahi. Sama itu. Kalau sampai meninggal, sampai mati, salah satunya atau kedua-duanya tidak sempat disembelih, maka hukumnya adalah haram. Ya, haram. Kemudian lagi ya, wama akala sabu, binatang yang diterkam oleh binatang buas. Nah, misalnya ada ayam dimakan oleh musang. Nah, musang
sampai kepalanya berdarah mati, ya tidak biasa, tidak bisa dimakan. Kecuali kalau diterkam binatang itu, binatang buas tadi, kemudian kan biasanya berontak, kemudian binatang buasnya lari, binatang ayamnya itu masih hidup. Nah, daripada nanti terlanjur mati, kamu ambil pisau, kamu sembelih, boleh, ya, yang diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat kamu sembelih, itu jadi boleh. Kemudian lagi diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala tadi, untuk tumbal tadi, ya, untuk tumbal, untuk berhala. Atau misalnya orang-orang dulu di zaman Hindu itu memberi makan kepada dewa Siwa. Nah, itu tidak boleh dimakan, walaupun enak, ya, enak dimakan, tetapi tidak boleh, haram hukumnya. Ya, jadi binatang-binatang yang haram dimakan itu seperti itu, ya, untuk persembahan, ya, untuk persembahan tidak boleh, ya. Itu yang dimakan. Nah, kemudian ada lagi ini yang diharamkan selain yang dimakan adalah mengundi nasib, ya, mengundi nasib dengan anak panah. Kalau dulu ada permainan di tempat keramaian itu ada melempar panah, ya, melempar panah kecil itu di dalam lingkaran, ya, dalam lingkaran itu ada nilainya di lingkaran itu, nah, dilempar. Nah, kalau ada nilai 100 dapat 100, kalau ada nilai 1000 dapat duit 1000, kalau ada nilai 10.000 dapat duit 10.000. Nah itu tidak boleh juga, itu permainan mengundi nasib seperti itu, ya, mengundi nasib dengan anak panah. Karena itu suatu perbuatan yang fasik. Atau dengan yang lain adalah mengundi nasib dengan anak panah, kalau pas kena, ada anak panah itu pas kena, kamu akan menjadi orang yang sukses. Pas kena yang B, kamu akan menjadi sengsara hidupnya. Kena panah yang huruf C, kamu akan tidak bisa umur panjang. Nah, itu mengundi nasib, itu tidak bisa. Itu okay? Makanya itu adalah merupakan perbuatan fasik, ya. Itu adalah makan minum yang diharamkan dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dalam surat Al-Baqarah itu, ya, itu dzalikumul fisq, ya, al-yauma ya'isal ladzi, dan keterangan selanjutnya al-yauma ya'isal ladzi, pada hari orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu janganlah kamu takut pada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah, ya. Min dinikum fala tahsahum wakhsawun. Wakhsawun itu takut kepada. Nah, itu anak-anak sekalian sekedar penjelasan mengenai surah Al-Maidah ayat 3, karena ini bisa Bapak lanjutkan semuanya, tapi nanti intinya itu, dan untuk berikutnya nanti intinya yang terpenting adalah surah yang lanjutnya tadi, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina faman ittara fi mahmasatin ghairu mutajanifil ismin fa innallaha ghafurur rahim. Itu arti yang penting, yang biasa sering keluar ketika al-yauma akmaltu itu. Nah, baik, itu sekedar penjelasan mengenai surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ada pertanyaan di sini berkaitan dengan makan makanan yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah? Ada yang ditanyakan? Monggo silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan, berbagi, boleh, monggo silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan, monggo silakan. Ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan, Mbak, Mas, Mbak Aira? Tidak, Pak. Ada yang ingin ditanyakan, monggo boleh. Terus apa ini, Mas
Bima ada, Mbak Tabita, Naisela, Evan, Ali Fardan, Mbak Ambun, Mbak Deswita, Mas Rosid, Mas Rivalia, Mbak Razita, Mbak Reva, Mbak Razita, Okta, Dava, Siva, Satria, Zahra, Faisal, Sabilo, Kalista. Ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan itu? Tidak, Pak. Oke, sebelum Bapak tutup, nanti kita baca sebentar. Nah, tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu. Coba, tolong disebutkan coba yang namanya Mbak Arista. Halo Mas Arista, Arista Putra. Arista Putra. Oh, enggak ada. Aira, halo Aira. Mbak Aira. Enggak ada. Kalista. Mbak Kalista. Enggak ada. Sabilo, Mas Sabilo. Sabilo atau Kalista ini? Kalista, Mbak Kalista. Iya. Oke, Mbak Kalista. Misalnya ada binatang yang boleh dimakan, walaupun tidak disembelih. Apa itu Mbak Kalista? Mbak Kalista, Iya. binatang apa yang mati tapi boleh dimakan walaupun tidak disembelih terlebih dahulu? Bisa? Ada yang mau membantu Mbak Kalista menjawab? Ikan. Iya, ikan. Ikan kan tidak disembelih dulu boleh, ya. Tidak masalah. Apalagi selain ikan? Belalang. Iya, belalang. Oke, terima kasih Mbak Deswita. Yang lain kemana ini? Oke. Baik, dilanjutkan. Coba Bapak tanya lagi. Mas Rasid, ada Mas Rasid? Faisal, Sabilo, Iya, Pak. Zahra Wulan Kamila. Zahra Wulan Kamila. Ada. Satria. Iya, Pak. Oh, enggak. Zahra Wulan Kamila. Nah, Bapak ingin tanya, makanan atau binatang apa yang diharamkan? Yang menurut surah Al-Maidah ayat 3. Satu saja. Apa, Mbak? Kedua. Ulangi, Mbak. Kedua. Baik. Mas Satria? 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 Siva? Siva? Ada. Dava? Dava? Ada. Okta? Oktavian? Ada. Rosid? Rosid? Tidak ada. Razita? Razita? Tidak ada. Revalia? Revalia? Tidak ada. Embun? Mutia Embun? Tidak ada. Alif Fardan? Ya, Pak. Fardan? Ya. Apa? Ya, oke. Binatang apa, model binatang apa yang diharamkan untuk dimakan sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 3 tadi. Yang diharamkan. Jenis binatang apa yang diharamkan berdasarkan Al-Maidah tadi. Daging babi. Ya, daging babi tadi sudah. Ini daging babi. Oke. Terus Revan. Halo Revan.
Evan, tidak ada. Naisela, Naisela, Nggih. Ya, selain daging babi, model binatang apa yang diharamkan? Binatang yang bagaimana? Yang disebutkan dalam surah Al-Maidah tadi. Yang disembelih untuk berhala. Ya, yang disembelih untuk berhala. Terima kasih. Hewan Mas yang mati Bima. karena tercekik. Nggih, sudah cukup satu saja. Nggih. Mas Bima. Halo Mas Bima. Bima. Ada. Tabita. Ya, Pak. Halo Tabita. Selain binatang yang mati karena tercekik, binatang yang disembelih bukan menyebut nama Allah, apa binatang apa lagi? Mbak Tabita yang diharamkan. Binatang anjing. Tadi tidak ada sebutkan binatang anjing. Dari mana kamu tahu binatang anjing? Ayo, dari mana Mbak Tabita? Hadisnya atau Al-Qur'annya? Kalau kamu menyebut binatang anjing, Lihat apa internet, hanya Pak. dengar lihat internet di dalam Iya. surah Al-Maidah tadi loh. Dalam surah Al-Maidah tadi, kita tidak usah ke sana-sana dulu. Ayo. Yang Bapak tanyakan yang dalam surah Al-Maidah tadi, binatang yang bagaimana yang diharamkan. Selain binatang babi, lahmul khinzir, kemudian ada yang mati karena tercekik, kemudian yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Yang Ada ditanduk. Iya, yang ditanduk. Yang ditanduk binatang lain. Nah, itu adalah contoh-contoh binatang yang disembelih, yang diharamkan untuk memakannya. Baik, terima kasih. Itu saja karena waktunya sudah hampir jam 9. Sebagai pengetahuan kita, sebenarnya itu nambah pengetahuan bagi kalian untuk bisa mengetahui mana yang bisa dimakan dan mana yang haram. Itu ya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Mungkin sampai di sini dulu. Minggu depan insya Allah dilanjutkan lagi. Misalnya ketika ada tatap muka, kita lanjutkan lewat tatap muka. Kalau tidak, nanti kita lewat daring. Baik, terima kasih. Sampai di sini. Ketemu lain waktu. Ya. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak bacakan dulu. Yuk dibaca sama-sama ya, dibaca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu wassamu wa lahmul khinzir. Fama uhilla li ghairillahi bih. Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaqiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakaitum wa ma dzukira ala nusubi an tasaqatum bil azlam dalikum wisqam al-yawma yakisal ladzina kafaru min dinikum la takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul famanit turra fi makhmasatin ghaira mutajanifin Terima kasih, sampai di sini dulu. Mari kita akhiri. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala terhadap
apa yang kita baca. Oke, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Allahumma arina amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Salam semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih, Pak. Insya Allah.